Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fajri Purnama, NPM 182151060. Di sini saya akan membahas artikel mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang pertama, ada dari atau menurut Kusumawati, Mawadah 2015. Nah, Kusumawati ini mengatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, memecahkan masalah matematis bermakna menjawab suatu pertanyaan untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan matematika. Siswa juga harus menggunakan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya melalui proses di mana mereka akan mengembangkan pemahaman matematika. Dalam belajar matematika, pada dasarnya seseorang tidak terlepas dari masalah karena berhasil atau tidaknya seseorang dalam matematika ditandai dengan adanya kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, pemecahan masalah juga ditunjukkan agar siswa dapat merumuskan masalah mulai dari mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan kecukupan unsur yang diperlukan, kemudian mampu membuat atau menyusun model matematika, kemudian dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan sesuatu dengan permasalahan asal, kemudian mampu menyusun model matematika dan menyelesaikannya, dan memeriksa jawabannya. Kemudian yang kedua ada menurut Suezadi. Nah, Suezadi itu mengatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis itu adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik agar mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, kemampuan pemecahan masalah matematis amatlah penting dalam matematika. Bukan saja bagi mereka yang di kemudian hari akan mendalami atau mempelajari matematika, melainkan juga bagi mereka yang menerapkan dalam bidang studi lain di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, pemecahan masalah merupakan suatu kegiatan manusia yang menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh sebelumnya, dan tidak sebagai untuk keterampilan genetik. Nah, pengertian ini itu mengandung makna bahwa ketika seseorang telah mampu menyelesaikan suatu masalah, maka seseorang itu telah memiliki sesuatu kemampuan baru. Nah, kemampuan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang relevan. Semakin banyak masalah yang dapat diselesaikan oleh seseorang, maka ia akan semakin banyak memiliki kemampuan yang dapat membantunya untuk mengarungi kehidupan sehari-hari. Nah, kemampuan pemecahan masalah matematis juga dapat dijadikan sebagai tujuan utama dari pendidikan matematika. Yang ketiga ada dari Montaigne. Nah, mengatakan bahwa pemecahan masalah sistematis, masalah matematis adalah suatu aktivitas kognitif yang kompleks yang disertai sejumlah proses strategi. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, belajar merupakan aktivitas yang terkait dengan proses kognitif. Proses kognitif adalah
proses mental individu yang dipahami sebagai pemrosesan. Semua proses dan produk pikiran untuk mencapai pengetahuan yang berupa aktivitas mental seperti mengingat, mensimbolkan, mengkategorikan, memecahkan masalah, menciptakan, dan berfantasi. Pengguna strategi yang baik adalah seseorang yang mempunyai suatu aktivitas strategi dan menggunakan prosedur-prosedur tersebut untuk mengatasi tantangan kognitifnya. Jadi, pemecahan masalah matematis merupakan suatu aktivitas kognitif yang kompleks dalam arti pemecahan masalah ditujukan agar siswa dapat merumuskan masalah dari suatu situasi sehari-hari dan matematika. Kemudian menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah di dalam atau di luar matematika. Nah, kemudian ya, menurut pendapat-pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis itu adalah kemampuan yang mengidentifikasi unsur-unsur untuk membuat model matematikanya. Dapat juga diartikan sebagai suatu keterampilan yang terdapat pada diri peserta didik untuk suatu aktivitas kognitif yang kompleks sebagai proses untuk mengatasi suatu masalah yang ditemui dan untuk menyelesaikan sejumlah masalah atau diperlukan sejumlah strateginya. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis masalah matematis. Nah, yang pertama ada menurut Folian. Nah, yang pertama ada masalah untuk menemukan, yaitu dapat teoritis atau praktis, abstrak atau konkret, termasuk teka-teki. Siswa berusaha untuk bisa menemukan variabel masalah serta mengkonstruksi semua jenis objek yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, masalah untuk membuktikan, yaitu untuk menunjukkan suatu pernyataan itu benar atau salahnya. Yang kedua, ada dari menurut Resnick. Yang pertama, ada menantang pikiran. Yang kedua, tidak otomatis diketahui cara penyelesaiannya. Yang ketiga, bergantung pada individu yang menghadapinya. Kemudian yang ketiga ada menurut Mukridah. Yang pertama, menggunakan beragam prosedur di mana para siswa dituntut untuk menemukan hubungan antara pengalaman sebelumnya dengan masalah yang diberikan untuk mendapatkan solusi. Yang kedua, melibatkan manipulasi atau operasi dari pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Nah, yang ketiga, memahami konsep-konsep dan istilah-istilah matematika, mencatat kesamaan, perbedaan, dan perumpamaannya. Yang kelima, mencatat kesamaan, perbedaan, dan perumpamaan. Yang keenam, mencatat perincian yang tidak relevan. Yang ketujuh, menvisualisasikan dan menginterpretasikan fakta-fakta yang kuantitatif atau fakta-fakta mengenai tempat dan hubungan antar fakta. Yang ketujuh, membuat generalisasi dari contoh-contoh yang diberikan. Nah, yang kedelapan, mengestimasi dan menganalisis. Nah, ada dua tujuan yang diharapkan dari pembelajaran matematika ini melalui pemecahan masalah, yaitu yang pertama, pemecahan masalah sebagai keterampilan dan pemecahan masalah sebagai seni. Arti dari pemecahan masalah sebagai keterampilan itu lebih dekat kepada siswa yang bersifat kreatif yang ditimbulkan oleh siswa sebagai akibat dari pembelajaran matematika melalui pendekatan pemecahan masalah. Sedangkan pemecahan masalah sebagai seni
Maksudnya adalah melihat bahwa kenyataannya pemecahan masalah yang nyatanya jantungnya itu dari matematika. Nah, kemampuan pemecahan masalah siswa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, menurut Resnick dan Ford, terdapat 3 aspek yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam merancang strategi pemecahan masalah. Yang pertama, menyediakan lingkungan belajar yang mendorong kebebasan siswa untuk berekspresi. Yang kedua, menghargai pernyataan siswa dan ide-idenya. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi siswa untuk mencari. Yang kelima, menemukan solusi dengan caranya sendiri, memberikan penilaian terhadap orisinalitas ide siswa, dan mendorong pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas pemecahan masalah siswa. Nah, sedangkan menurut Folian, sebagai dikutip oleh Zakaria, bahwa terdapat langkah-langkah dalam pemecahan masalah matematis, yaitu yang pertama, memahami masalah tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan. Siswa tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Yang kedua, membuat rancangan pemecahan masalah. Kemampuan pada perencanaan penyelesaian ini sangat tergantung pada pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah. Pada umumnya, semakin bervariasi pengalaman mereka, ada kecenderungan siswa yang lebih kreatif dalam menyusun rencana penyelesaian suatu masalah. Yang ketiga, melaksanakan rancangan pemecahan masalah. Siswa menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan. Yang keempat, memeriksa hasil kembali pengecekan terhadap semua langkah yang telah dikerjakan dari fase penyelesaian ketiga. Dengan cara seperti ini, maka berbagai kesalahan yang tidak perlu dapat terkoreksi kembali sehingga siswa dapat sampai pada jawaban yang benar sesuai dengan masalah yang diberikan. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah tes yang berbentuk esai. Menurut Nana Sujana, dengan tes uraian, siswa dibiasakan dengan kemampuan pemecahan masalah matematis, mencoba merumuskan hipotesis, menyusun dan mengekspresikan gagasannya, dan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan. Nah, untuk indikator kemampuan pemecahan masalah matematis menurut Suemarno adalah yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, memahami dan menuliskan kembali unsur-unsur yang terdapat pada permasalahan atau soal, yaitu mencakup unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan untuk menyelesaikan soal atau permasalahan tersebut. Nah, pada aspek memahami masalah melibatkan pedalaman situasi masalah, melakukan pemilihan fakta-fakta, menentukan hubungan antara fakta-fakta, dan membuat formasi atau formulasi pertanyaan masalah. Nah, setiap masalah yang tertulis, bahkan yang paling mudah sekalipun, harus dibaca berulang kali, dan informasi yang terdapat dalam masalah dipelajari dengan seksama. Yang kedua, merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. Merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika itu membuat rencana solusi yang dibangun dengan mempertimbangkan struktur masalah dan pernyataan yang harus dijawab. Nah, yang ketiga, menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam proses pembelajaran pemecahan masalah, siswa dikondisikan untuk memiliki pengalaman penerapan berbagai macam strategi pemecahan masalah. Untuk mencari solusi yang tepat, rencana yang sudah dibuat harus dilaksanakan dengan teliti. Diagram, tabel, atau urutan dibangun secara seksama, sehingga siswa atau pemecah masalah tidak akan bingung.
Jika ketidakkonsistenan ketika melaksanakan rencana, proses harus ditelaah ulang untuk mencari sumber kesulitan masalah. Yang keempat, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil permasalahan asal mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Meliputi kemampuan mengidentifikasi kesalahan perhitungan, kesalahan penggunaan rumus, memeriksa kecocokan antara yang telah ditemukan dengan apa yang ditanyakan, dan dapat menjelaskan kebenaran jawaban tersebut. Yang kelima, menggunakan matematika secara bermakna, yaitu mampu menggunakan hal-hal yang ada unsur-unsur yang terdapat pada permasalahan sehingga didapatkan solusi secara bermakna. Nah, yang selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan-kekuatan yang kompleks, dorongan-dorongan, kebutuhan-kebutuhan, pernyataan-pernyataan, atau mekanisme-mekanisme lainnya yang memulai dan menjaga kegiatan-kegiatan yang inginkan ke arah penciptaan tujuan-tujuan personal. Nah, motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi munculnya karena terangsang atau terdorong oleh adanya unsur lain. Nah, dalam hal ini adalah tujuan. Apa sih tujuan itu? Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan. Nah, motivasi juga dapat dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga orang tersebut mau dan ingin melakukan sesuatu. Nah, ada menurut beberapa para ahli ya. Nah, yang pertama ada menurut Winkel. Secara sederhana, pengertian atau definisi motivasi belajar itu dapat diartikan sebagai keseluruhan daya pengaruh yang ada di diri siswa yang dapat menimbulkan kegiatan, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberi arah pada kegiatan itu demi mencapai suatu tujuan. Yang kedua, menurut Sadirman, mengatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Yang ketiga ada menurut Endang Sri Astuti. Motivasi belajar itu adalah sesuatu yang mendorong atau menggerakkan dan mengarahkan siswa dalam belajar. Nah, menurut pendapat-pendapat di atas, melalui analisis sintesis, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta arah belajar yang mencapai tujuan yang dikehendakinya. Nah, sekarang saya akan mengemukakan ciri-ciri motivasi. Nah, yang pertama ada menurut Sardiman. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas yang rutin. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. Yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Nah, untuk indikator motivasi belajar diklasifikasikan sebagai berikut menurut Hamzah B. Uno. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Adanya hasrat dan keinginan berhasil, yaitu siswa yang mempunyai keinginan berhasil dalam pelajaran sehingga dapat belajar tidak perlu harus disuruh oleh orang tua.
Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Siswa yang mempunyai semangat yang besar dalam menggapai cita-citanya. Yang ketiga, adanya harapan atau cita-cita masa depan. Adanya harapan atau cita-cita masa depan itu siswa yang mempunyai harapan dan cita-cita yang jelas sehingga selalu memenuhi kebutuhan dalam belajar. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar, yaitu jika siswa memperoleh hasil belajar yang memuaskan, maka ia akan mendapatkan penghargaan dari guru atau orang tuanya. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Adanya kegiatan yang menarik itu yaitu dalam proses belajar adanya kegiatan yang menarik, misalnya berdiskusi. Yang keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga kemungkinan seseorang siswa dapat belajar dengan baik. Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik itu dalam kegiatan belajarnya siswa tidak boleh bersenda gurau dengan temannya sehingga lingkungan belajar dapat kondusif. Nah, apa sih keterkaitan kemampuan pemecahan masalah matematis dengan motivasi belajar? Nah, kemampuan pemecahan masalah matematis memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan berpikir siswa dalam mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai peserta didik. Kaitannya dengan hal tersebut, siswa ditempa dengan berbagai hal yang mendukung kemampuan pemecahan masalah sistematis. Nah, dalam konteks perkembangan kehidupan selanjutnya, siswa akan dihadapkan pada kenyataan kehidupan yang menuntut mereka untuk berpikir secara realistis, diiringi berbagai kapabilitasnya yang diperoleh sebagai pengalaman belajar di sekolah. Nah, dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah matematis memberikan andil besar terhadap perkembangan kapabilitas siswa dalam menghadapi kenyataan hidup pada masa yang akan datang. Motivasi belajar adalah salah satu aspek kepribadian yang penting untuk peserta didik. Setiap peserta didik dituntut untuk memiliki motivasi belajar untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi belajar merupakan dorongan untuk melakukan suatu dengan tujuan untuk mencapai yang diinginkannya. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.